Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Irosda Dewi dengan NIM 2411011055 dari kelas BKB semester 4 nomor urut 15. Jadi pada video kali ini merupakan video praktik verbatim untuk memenuhi tugas teori dan praktikum konseling behavioristik yang diampu oleh Ibu Dr. Loh Putu Sri Lestari SPD MPD bersama Ibu Kade Aridwi Arwati SPD MPD. Selamat pagi Tiwi, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu. Baik. Syukur kalau begitu. Terima kasih sudah datang tepat waktu ya. Jadi sebelum kita mulai, apakah kamu merasa cukup nyaman berada di ruangan ini? Ya Bu, sudah nyaman. Oke, baik. Kalau ada yang membuatmu kurang nyaman selama sesi berlangsung, jangan ragu untuk menyampaikan kepada saya ya. Karena saya ingin memastikan bahwa sesi ini berjalan dengan nyaman dan aman untuk kamu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak kamu berbincang santai terlebih dahulu. Jadi tadi saya lihat kamu menunggu di luar, kamu megang ponsel sambil tersenyum. Nah, jadi kamu lagi lihat sesuatu yang menarik, apa itu? Iya Bu, saya lagi lihat video di TikTok. Lucu banget. Oh, sepertinya videonya cukup menghibur ya? Iya Bu, kadang kalau lagi bosan, saya sering buka TikTok, scroll TikTok gitu. Oke, saya mengerti. Memang media sosial sering menjadi hiburan yang mudah diakses ketika kita merasa bosan atau ingin mencari kesenangan sesaat. Iya. Oke, baik Dewi, sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi berdoa akan saya pimpin, berdoa untuk agar kepercayaan masing-masing, berdoa. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Sekarang saya ingin menjelaskan sedikit mengenai konseling. Jadi konseling itu adalah proses bantuan melalui percakapan antara konselor dan konseli untuk membantu memahami masalah yang sedang dihadapi, kemudian menemukan solusi serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Oke, dalam proses konseling ada beberapa asas yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi artinya segala sesuatu yang kamu ceritakan nanti akan saya jaga kerahasiaannya. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi artinya kamu mengikuti kegiatan ini atas kemauan sendiri, jadi tanpa ada paksaan dari siapapun. Kemudian yang selanjutnya itu ada asas keterbukaan, yaitu kita berusaha saling terbuka agar proses konseling dapat berjalan dengan baik. Jadi peran saya di sini adalah mendampingi dan membantu kamu memahami permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi saya tidak akan memutuskan sesuatu untukmu, tapi saya akan membantu agar kamu bisa menemukan langkah yang lebih tepat. Sedangkan peran kamu di sini adalah menceritakan kondisi yang sebenarnya dan aktif selama proses konseling berlangsung. Jadi apakah kamu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Oke, baik. Untuk sesi hari ini saya memiliki waktu sekitar 20 menit sebelum menghadiri rapat yang sudah dijadwalkan. Jadi selama 20 menit ke depan kita akan fokus membahas permasalahan yang sedang kamu alami dan mencari langkah yang dapat dilakukan setelah sesi ini. Apakah waktu tersebut cukup dan kamu bersedia mengikuti sesi sampai selesai? Cukup Bu, tidak masalah. Oke, baik, kalau begitu kita mulai saja ya. Kira-kira apa yang membuat kamu ingin mengikuti sesi konseling hari ini? Saya merasa penggunaan HP saya sudah terlalu berlebihan. Jadi terima kasih sudah menyampaikan hal itu. Kemudian bisa kamu ceritakan lebih lanjut seperti apa yang kamu maksud terlalu berlebihan itu? Saya sering main HP sampai lupa waktu. Awalnya cuma sebentar, tapi akhirnya sampai berjam-jam. Oke, biasanya kegiatan apa yang paling sering kamu lakukan di HP? Kayak buka TikTok, Instagram, YouTube, sama main game. Dalam sehari, kira-kira berapa lama kamu menggunakan HP untuk hal tersebut? Kalau dihitung mungkin sekitar 7 sampai 9 jam. Cukup lama juga ya. Jadi menurutmu kapan penggunaan HP yang paling sering terjadi? Biasanya malam hari Bu, kadang habis belajar, kadang sebelum belajar, bahkan saat mau tidur, bahkan makan pun pegang HP. Oh iya. Kemudian saat awal buka HP biasanya apa yang ada di pikiran kamu? Paling
Awalnya mau lihat sebentar, tapi lama-lama lama gitu. Oke, saya paham. Kemudian kira-kira apa dampaknya yang paling kamu rasakan setelah kamu melakukan hal tersebut? Tugas jadi sering terlambat, kadang juga saya jadi malas belajar. Kalau pagi juga sering ngantuk. Kemudian bagaimana dengan nilai atau prestasi belajar kamu selama di kelas? Karena main HP jadi ada beberapa yang turun. Oke. Kemudian ketika melihat nilai atau prestasi kamu yang mulai menurun itu, apa yang kamu rasakan? Saya jadi kecewa sama diri saya, kenapa sih main HP terus gitu. Oke, kecewa itu sebenarnya karena kamu tahu bahwa kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ya? Iya, sebenarnya saya ingin berubah. Oke, saya senang mendengar bahwa kamu memiliki keinginan untuk berubah. Jadi menurut saya itu merupakan langkah awal yang memang sangat penting. Tapi saya sering gagal kalau mencoba mengurangi HP sih Bu. Oke, boleh diceritakan apa yang biasanya terjadi ketika kamu mencoba mengurangi penggunaan HP itu? Paling bertahan 1 atau 2 hari, setelah itu balik lagi seperti biasa. Oke, menurutmu apa yang membuatmu kembali seperti sebelumnya? Karena bosan. Jadi kadang juga karena notifikasi masuk terus, kan saya kepo siapa sih yang ngechat gitu, ada apa sih. Oke, jadi ada 2 hal yang cukup berpengaruh ya, yaitu yang pertama ada rasa bosan dan juga notifikasi yang terus muncul. Baik, kalau saya simpulkan, masalah utama yang sedang kamu alami itu adalah penggunaan gadget yang berlebihan sehingga mengganggu waktu belajar, tugas sekolah, kualitas tidur, dan akhirnya dapat mempengaruhi prestasi belajar kamu. Apakah kesimpulan saya ini sudah sesuai? Iya, sudah selesai. Baik, Tiwi, berdasarkan yang kamu ceritakan, saya ingin mengajak kamu menggunakan teknik self management. Pernah mendengar istilah itu sebelumnya? Belum pernah. Oke, jadi bisa dijelaskan sedikit terkait self management itu adalah teknik untuk membantu seseorang mengelola dan juga mengontrol perilakunya sendiri. Jadi bukan saya yang akan mengontrol kamu, tetapi kamu belajar untuk mengontrol diri sendiri secara bertahap. Bagaimana menurut kamu? Menarik. Oke. Baik, langkah pertama itu kamu bisa menentukan perilaku yang ingin diubah. Menurutmu perilaku apa yang ingin kamu ubah? Mengurangi penggunaan. Oke, bagus. Kalau saat ini penggunaan HP sekitar 9 atau 8 jam per hari, menurutmu target yang realistis untuk minggu pertama berapa jam? Mungkin di minggu pertama saya akan melakukan sebanyak 4 jam dalam sehari. Oke. Menurut saya itu target yang sudah cukup realistis ya, jadi tidak terlalu mudah tapi tidak juga terlalu berat. Oke. Langkah berikutnya adalah pemantauan diri. Apakah kamu mengetahui fitur screen time atau durasi penggunaan aplikasi di HP? Iya ada. Oke, bagus. Mulai hari ini saya ingin kamu mencatat durasi penggunaan HP setiap malam sebelum tidur. Apakah kamu sanggup melakukannya? Sanggup. Oke, selanjutnya, apa bisa kamu lakukan agar tidak tergoda membuka HP saat belajar? Mungkin saat belajar saya akan menaruh HP dari sejauh gitu Bu, dari meja, dijauhkan. Oke, itu ide yang sangat bagus ya. Ada lagi? Mematikan notifikasi media sosial juga. Oke, bagus juga ya. Saya suka karena solusi itu muncul dari diri kamu sendiri. Oke, sekarang saya ingin bertanya. Ketika rasa bosan muncul, selain bermain HP, aktivitas apa yang biasa kamu lakukan? Mungkin menggambar. Oke, bukankah tadi kamu juga mengatakan bahwa kamu suka menggambar ya? Iya. Menurutmu apakah menggambar bisa menjadi alternatif ketika muncul keinginan membuka TikTok atau Instagram atau membuka HP? Bisa sih Bu. Oke, bagus ya. Artinya kamu sudah memiliki alternatif perilaku yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, kita buat reward atau penghargaan untuk dirimu sendiri. Jadi jika selama 1 minggu berhasil mempertahankan target maksimal 4 jam penggunaan HP per hari, penghargaan apa yang ingin kamu berikan kepada diri kamu sendiri? Mungkin di akhir minggu saya akan menonton film favorit saya. Oke, jadi setiap keberhasilan yang akan kamu apresiasi dengan cara yang positif, coba apresiasi.
Dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin kamu bisa menjalankan rencana ini? 8 sih Bu. Mengapa bukan 6 atau 5? Karena saya memang ingin berubah dan sudah capek melihat nilai saya yang terus menurun. Saya melihat ada motivasi yang kuat ya dalam diri kamu. Jadi itu modal yang sangat baik untuk memulai perubahan. Jadi waktu kita hampir selesai. Sebelum mengakhiri sesi ini, saya ingin mendengar apa yang kamu peroleh dari pertemuan hari ini. Baik, yang saya oleh saya jadi sadar gitu kalau penggunaan HP memang sudah berlebihan, tapi saya juga jadi tahu langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi kelebihan gadget tersebut. Oke, baik. Coba sebutkan kembali rencana yang akan kamu lakukan setelah sesi ini. Rencananya mencatat screen time pagi-pagi, terus membatasi penggunaan HP maksimal sehari 4 jam. Kemudian ada lagi? Mematikan notifikasi yang tidak penting, terus naruh HP jauh saat belajar, dan menggambar kalau merasa bosan. Oke, bagus ya. Kamu dapat mengingat seluruh rencana yang sudah kita susun bersama tadi. Kemudian apa tantangan terbesar yang mungkin muncul setelah sesi ini? Kemungkinan saya akan banyak tergoda untuk membuka media sosial lagi. Oke, tapi ibu ingin bertanya, jika hal itu terjadi, apa yang kamu lakukan? Saya akan mencoba mengingat tujuan saya dan melakukan kegiatan lain seperti menggambar saja. Bagus sekali. Itu menunjukkan bahwa kamu sudah memiliki strategi untuk menghadapi hambatan itu. Oke, saya sangat mengapresiasi juga keterbukaan dan juga usaha yang kamu tunjukkan sama sesi ini. Jadi saya melihat bahwa kamu memiliki kesadaran yang baik terhadap masalah yang sedang dihadapi dan memiliki keinginan untuk berubah. Jadi apakah kamu bersedia melakukan pertemuan lanjutan minggu depan untuk mengevaluasi perkembangan kamu? Bersedia. Baik, pada pertemuan berikutnya kita akan melihat hasil pencatatan screen time dan juga mengevaluasi sejauh mana target yang telah kamu capai dan apa yang telah kamu tetapkan berhasil dicapai. Kalau begitu, sesi konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi terima kasih atas keterbukaan dan juga kerjasama yang baik selama proses konseling. Sama-sama, semangat menjalankan rencana yang sudah dibuat ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Demikian video ataupun gambaran terkait dengan verbatim untuk memenuhi tugas teori dan praktikum konseling behavioristik. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni.